Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JC Friends and Family, kita ketemu lagi dan sekarang sudah hari Minggu yang terakhir di bulan November ini ya, tanggal 30 November. Dan kita kalau bicara mengenai serial khotbah dari JCE, yaitu menghitung setiap berkat, counting every blessing. Kita sekarang bicara pada minggu yang keempat, dan minggu keempat ini Pastor Yosef Setiawan yang siap untuk memberikan berkat untuk kita dengan temanya berkat atau harapan ya, harapan, berkat harapan. Bicara mengenai harapan saudara-saudara, kita sangat prihatin hari-hari ini sedang ada bencana alam di Sumatera Utara, di Sibolga ya, bahkan gereja-gereja kita dan juga teman-teman di sana juga terdampak. Jadi pasti sesuatu yang memang kita kadang-kadang tidak bisa mengerti, tetapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan kita semua memiliki harapan. Oleh karena kita dengarkan nanti Pastor Ocep akan membicarakan ini juga menjadi bagian daripada berkat Tuhan. Oleh karena saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama dari awal, pertengahan hingga akhir dari JCE online ini. Kita akan benar-benar mencari hadirat Tuhan lagi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu memberikan kehidupan, perubahan kehidupan, dan banyak hal di dalam pada waktu kita menavigasikan kehidupan kerohanian kita. Oleh karena saudara-saudara, mari kita undang Roh Kudus dan biarkanlah Roh Kudus memimpin kita. Kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dan yang terutama kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita dan sekaligus bisa menjadi bagian dari berkat Tuhan untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Jalani hidupku
katakan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Kau, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Mari bersama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Sobat JCE. Dan pada pagi hari ini saya akan share kepada Anda semua di seri khotbah yang terakhir, yang keempat mengenai counting every blessing dan menghitung setiap berkat. Dan kali ini saya sebagai penutup, dari awal sebagai pembuka dan sekarang penutup. Nah, kalau mungkin masih ingat, kita mau hitung berkat-berkat Tuhan. Yang pertama adalah berkat keselamatan. Lalu setelah itu Pastor Indah menyampaikan minggu kedua mengenai berkat diberkati karena hubungan yang menjadi berkat. Lalu minggu lalu kita belajar dari Pastor Livia membahas tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi berkat dari apa yang Tuhan sudah berikan selama ini lewat hidup kita, pemeliharaannya. Nah, kali ini saya akan menutup dengan berkat dari harapan. Oke, nah ini adalah seri khotbah penutup, termasuk juga sebagai pembuka dari Minggu 1 Advent untuk menyambut kelahiran Yesus. Dan kami bersyukur ini kita merayakan yang ke-9 kali ya, karena kita udah tahun yang ke-9 di JCE. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak keseruan. Saya mau sharing sedikit di awal ini adalah kami baru aja pulang dari kota perlindungan di satu suku yang terasing di daerah Sumatera bagian selatan, tepatnya di perbatasan kota Jambi.
Nah, kami berkunjung di sana, kami melihat, kita masuk hutan, kurang lebih 4 jam dari kota Lubuk Linggau. Saya, ada Maria, ada Bu Wiwi, ada Joella dari Surabaya, lalu ada Samuel dari Medan yang ikut bareng-bareng sama kita, Samuel dari One Hope. Menarik banget pengalaman kita di sana, tidur di tempat seadanya, untung bawa sleeping bag ya, nyamuknya nggak tahan. Tapi yang paling membuat kita tuh kuat karena kita ngeliat ada orang-orang di sana, di kota perlindungan. Menarik bagi mereka kasih namanya kota perlindungan, CORE, City of Refuge. Sangat erat lah dengan kita, dan bersyukur kami dari Royal Ranger datang ke sana berkunjung. Kita memberikan bantuan dalam bentuk buku pelajaran kurikulum merdeka kelas 3, 4, 5, 6, lalu alat tulis, mereka juga dapat tas, kita bawa lampu jalan, mereka belum ada akses listrik, kadang-kadang pakai genset kalau malam, dan kita kasih lampu jalan solar panel. Jadi ketika udah gelap ada sensornya tinggal nyala sendiri. Ya, keren lah, udah teknologi ya. Saya aja pengen punya di rumah satu. Terus kami ketemu teman-teman yang ada di sana yang mendedikasikan hidupnya melayani, udah ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang juga baru setahun, macam-macam, dan mereka membantu operasional apa yang terjadi di kota perlindungan. Ada sekitar 25 hektar yang dikelola, masih asli. Kedepannya mungkin mau ditanamin sawit supaya ini jadi benefit buat warga yang tinggal, ada 12 kakak. Kita melayani di sana, kita sharing tentang kebersihan, sikat gigi, mandi, dan sebagainya, kasih anduk, alat perlengkapan mandi lah. Terus kedepannya kita mau kasih mereka bibit untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dikerjain di sana. Perjalanan yang cukup seru di antara hutan karet, hutan sawit, dan akhirnya ada hutan lindung beneran yang udah mulai terkikis. Dan mereka yang hidupnya nomaden sekarang hidup ada di antara kumpulan warga lainnya, dan mereka beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita main sama-sama, kita berinteraksi dengan seru lah sama mereka, pergi ke hutan bareng. Mereka tanam apa, mereka ambil di hutan apa, langsung diolah jadi makanan. Nggak perlu beli. Memberikan kesan, mereka sangat berpikir bahwa kita datang memberkati mereka. Justru saya pikir ini kebalikannya, ketika kami datang, kami yang diberkati. Lewat gaya hidup mereka, lewat kesederhanaan, lewat pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Lewat keselamatan yang mereka syukuri. Hubungan yang begitu dekat, yang dulu mereka terputus, terasing. Mereka nomaden, sekarang mereka ada rumah, ada kota perlindungan. Dan mereka punya harapan, ke depannya seperti apa. Membangun sebuah keluarga, tinggal, ada sekolah, akses edukasi, identitas mereka sekarang ada kakak, akan menuju ke KTP dan sebagainya. Jadi ada harapan yang pasti dalam hidup mereka. Itu yang membuat saya relate banget dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekarang saya masih ada di kota Lubuk Linggau, di Sumatera bagian selatan, masih areanya mungkin perbatasan antara Bengkulu dengan Palembang. Nah, dan saya dengan tim Royal Ranger, kami baru vision casting di gereja ini yang begitu luar biasa, menarik banget. Mereka dipersiapkan, di training. Saya juga diberkati lewat respon hati mereka, sikap hati mereka yang haus dan belajar firman Tuhan. Dan inilah jadi salah satu kenapa saya masih melayani sampai saat ini, 20 tahun lebih melayani Tuhan, karena ada harapan yang muncul di mata mereka. Saya melihat ada harapan bahwa hidup mereka nggak sama, mereka ada perubahan yang drastis, karena Tuhan Yesus mengkonekkan kita sama-sama. Dan bayangkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika kita dalam keadaan sulit, mungkin terabaikan, nggak dianggap, tapi kita seperti ada di dalam terowongan, dan di dalam terowongan itu yang panjang, apa yang membuat kita terus bertahan dan berjalan melewati terowongan itu? Pasti ujungnya ada cahaya. Ada cahaya kecil yang makin lama makin kita jalan mendekati dan makin lama besar, dan itu adalah jalan keluar.
Dan harapan gambarannya adalah sama seperti tadi. Kita masuk ke sebuah terowongan, kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita hanya terus berjalan. Kita hanya percaya. Kita cuma melihat ada titik terang di ujung. Hingga akhirnya kita melihat terangnya makin lama makin besar, itu ada jalan keluar. Dan itulah bentuk harapan yang Tuhan kasih. Selama ini kita nggak punya harapan yang pasti, tapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Setiap orang yang melihat melalui mobile church ini, biarlah mereka diberkati. Mereka mendapatkan pengharapan di masa Advent yang pertama ini. Dan sebagai menutup dari seri khotbah, menghitung setiap berkat Tuhan. Dan berkat-Mu adalah salah satunya adalah melalui pengharapan Tuhan. Pengharapan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami ini, yang memberikan kami kepercayaan. Kami terus melangkah. Kami tidak pernah berhenti untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami menemukan secercah harapan dan kami mendapatkan kepastian, yaitu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah, pada bagian hari ini saya mau bahas tentang harapan. Nah, bahwa kita punya berkat merupakan harapan ini bukan cuma sekedar bicara pikiran positif Bapak Ibu, ataupun seperti sesuatu yang janji-janji biasa aja. Tapi ini adalah ekspektasi yang penuh dengan keyakinan bahwa janji tersebut, harapan tersebut akan terpenuhi. Nah, ini bedanya antara kita cuma janji, ya saya akan datang, tapi belum tentu datang. Tapi ada keyakinan, ya saya akan datang, oh saya yakin orang ini pasti datang. Karena orang ini punya reputasi. Dan inilah dia, kita punya Tuhan yang punya reputasi yang luar biasa terhadap janji-janjinya. Kalau dia janji selalu ditepati. Reputasi Tuhan itu luar biasa. Dan inilah dia poin yang pertama kita mau belajar, bahwa harapan kita berakar pada janji Allah. Bukan janji pada manusia yang suka bohong. Atau janji manusia yang suka ingkar ataupun kelupaan. Tuhan gak pernah lupa akan janji-janjinya. Dan kalau saya mau bacakan di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ketika Paulus menyebutkan sebagai Allah yang berpengharapan, Allah yang memberikan pengharapan dan gak cuma kecil atau sedikit, tapi berlimpah-limpah. Ini adalah sifat Allah, bahwa dia itu kalau memberi nggak pernah sedikit. Dia memberi selalu semuanya, luber, banyak. Nggak bisa tuh orang diberi sama Tuhan seadanya. Tapi setidaknya secukupnya. Nah, cukupnya Tuhan sama cukupnya kita berbeda. Cukupnya kita sih ya cukup lah, yang penting cukup makan. Tapi selalu berlimpah, melebihi dari ekspektasi kita. Melebihi dari apa yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Itu ada di 1 Korintus kan. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah timbul di dalam pikiran, yang tidak pernah timbul di dalam benak kita gitu, itulah justru yang Tuhan sediakan. Nah, banyaknya dunia menawarkan harapan-harapan palsu, janji-janji kesuksesan, bahwa kamu akan aman, duit kamu taruh di sini akan aman, duit kamu akan berkali lipat, kamu akan bahagia kalau ikut ini kamu akan bahagia, ikutin model ini, program ini, kamu akan seperti ini. Kalau kamu mau sehat, kamu harus diet, kamu harus kelihatan ramping, wajah kamu harus make up, bla bla bla. Itulah kebahagiaan yang ditawarkan dunia, supaya kita terlena. Padahal itu adalah manipulasi dari dunia ini yang coba mencari kebahagiaan dari luar. Tapi kebahagiaan dari Tuhan itu dari dalam. Kesuksesan Tuhan itu selalu dari dalam. Karena dialah yang memberikan janji-janji pasti buat kita semua. Dan janji Allah adalah janji yang selalu ditepati tepat pada waktunya. Nah, di bagian yang kedua ini saya mau bacakan di 1 Petrus yang pertama, ayatnya 3 dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang-orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Wah, ini cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Nah, maksudnya adalah di bagian kedua ini kita belajar tentang bahwa harapan inilah yang menopang
kita melalui kebangkitannya. Nah, kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita nih. Jadi gini ya, kalau kita lihat sekarang orang mati, bangkit itu sesuatu yang spektakuler. Dan kurang lebih itulah yang Tuhan mau nyatakan. Bahwa kita yang dilahirkan kembali mendapatkan pengharapan akan hidup. Kita dibangkitkan kembali. Jadi dulu yang mati, saya udah bahas ini tentang berkat keselamatan. Kita yang mati akhirnya diselamatkan, dibangkitkan kembali. Kita yang harusnya mati dihidupkan kembali. Dan pengharapan yang mati, Tuhan hidupkan kembali. Yang udah pupus, yang udahlah saya udah lupain, saya nggak mungkin seperti ini. Justru janji itulah yang Tuhan akan berikan buat kita dan Tuhan akan tepati. Dan kenapa? Karena firman Tuhannya itu selalu aman di dalam Tuhan. Baik sekarang maupun masa yang akan datang. Nah jadi di bagian yang kedua ini kita mau belajar bahwa ini adalah awal dari kita lanjut di harapan yang menopang kita melalui pencobaan. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 6-7 saya bacain ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu bersementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Amin. Nah jadi ternyata di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5 ini adalah persiapan. Bahwa hidup kita ini dipersiapkan untuk cobaan. Jadi saat ini nih ada hasilnya. Cuman kamu lewatin dulu pencobaan. Pencobaan ini adalah pencobaan yang memurnikan iman kita. Supaya kita murni seperti emas yang fana ini dimurnikan dengan api. Jadi lepas tuh dari semua kotoran, lepas dari campuran mineral yang gak berguna hingga akhirnya jadi emas yang murni. Emas yang murni inilah yang membuat kita jadi kelihatan murni. Dimurnikan itulah istilahnya. Bahwa kita punya harapan ketika kita dimurnikan oleh Tuhan. Kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Bayangannya gini, kayak kita nih masuk ke hutan gitu ya. Penuh dengan rumput-rumput tinggi, ilalang yang tinggi, kita nggak tahu. Nah kita dimurnikan pelan-pelan. Lewat jalurnya mana? Digeser-geser. Ada pohon-pohon tumbang, ada daun-daun ranting-ranting yang menghalangi itu ditebas. Dimurnikan sehingga akhirnya jadi jalan setapak. Jalan yang untuk orang lain juga masuk. Dan Petrus mengatakan bahwa justru di dalam hidup inilah, ini bukan dari akhir cerita kita, akhir hidup kita kalau kita lagi dicobai. Pencobaan ini adalah gambaran bahwa Allah lagi merancangkan desain yang lebih bagus. Merancang ulang, merekayasa ulang bahwa hidup kita ini lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang baik. Dan harapan inilah yang di Roma 8 ayat 18 bilang seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah bentuk latihan. Saya ingat jadi kata-kata seperti ini. Practice make perfect. Nah ternyata ada perubahan. Udah gak relevan lagi sepertinya. Practice makes permanent. Bahwa ketika kita latihan terus ini akan membuat kita permanen. Kita akan membuat jadi terus-terusan. Pencobaan ini akhirnya ya cuma cobaan gini doang. Ingat gak? Bapak Ibu kalau zaman dulu Bapak Ibu ngalamin cobaan. Bapak Ibu kesulitan. Terus sekarang udah lewatin masa itu 1-2 tahun yang lalu. Sekarang cuma iya kalau saya ingat ya. Bersyukur kan. Yang keluar dari mulut kita bukan lagi aduh kenapa begini, aduh kenapa Tuhan, aduh tolong. Tapi setelah 1-2 tahun lewat kita cuma saya bersyukur bisa lewatin hal itu. Nah inilah dia harapan kita yang sesungguhnya. Kalau kita melihat ke depan, semua cobaan yang kita alamin hari ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini akan menimbulkan harapan di masa depan. Bahwa di hari depan kita akan bersyukur. Dan inilah bagian yang kedua, bahwa harapan kita ditopang melalui pencobaan. Jadi kita kuat karena pencobaan-pencobaan dan kita berhasil. Ujian-ujian yang kita lewatin. Dan inilah bagian yang terakhir, bahwa harapan kita berlabuh pada kebangkitan Yesus. Nah, ini bahasanya keren ya, berlabuh pada kebangkitan Yesus. Ingat gak waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus hari ketiga dan kuburnya kosong. Dan ketika saksi-saksi masuk, itu ada Maria, ada Petrus, ada yang lain. Mereka melihat bahwa, saya pernah sharing ini ketika kita lagi habis Paskah kan. Bahwa ada tempat di mana tempatnya itu khusus, kainnya itu udah rapi. Udah disusun rapi.
Jadi bukan asal-asalan, semuanya udah disusun rapi. Nah ini adalah bukti bahwa Yesus sudah nggak di situ, dia beresin. Yesus juga rapi ya ternyata ya. Maksudnya adalah dengan kejadian tersebut itu meyakinkan bahwa orang yang mati bisa hidup. Banyak orang yang nggak pernah mengalami itu. Ya ada saksi-saksi yang, saya pernah melihat bahwa Lazarus pernah mati dan bangkit. Tapi Yesus bilang dia hanya tertidur. Dan Yesus disaksikan mati beneran. Disalib, ditombak, dan mati secara jasmani beneran. Dan akhirnya hari ketiga dia bangkit. Nah, berita inilah yang membuat kekuatan yang begitu dahsyat. Sehingga akhirnya informasi yang tersebar adalah pastikan bahwa Yesus sudah mati dan mayatnya dicuri. Ceritakan ini kepada orang lain. Ada fitnah, ada gosip, ada hoax yang terjadi saat itu. Tapi murid-muridnya pilih percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pilihlah percaya bahwa Yesus bangkit. Karena memang itu bukti nyata. Yesus akhirnya menyatakan dirinya kebangkitannya kepada orang lain. Dan kuasa kebangkitan inilah yang membuat setiap orang punya pengharapan. Karena waktu itu orang dengarnya berita gosip, hoax, dan yang lain-lain. Yesus dicuri, Yesus nggak mati, Sedangkan ratusan orang di sana melihat bahwa Yesus sudah mati disalib. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan salah satu buktinya adalah Thomas. Kalau emang benar, coba cucukin, saya mau cucukin jarinya. Dan selesai, dia percaya. Bapak Ibu pilih percaya, tanpa harus kita seperti Thomas ketemu Yesus secara pribadi dulu. Dan Yesus kan berkata, berbahagialah mereka yang percaya, mereka yang tidak melihat dan percaya, ya kan? Karena ada orang yang nggak percaya kalau sebelum dia tidak melihat. Dan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Dan itulah dia, kita mau pilih percaya. Dan karena kekuatan inilah Yesus bangkit, artinya dia mengalahkan maut. Artinya kita yang harusnya mati, kita yang hidupnya setiap orang akan mati. Nggak tahu lagi kemana. Karena kebangkitan Yesus, kita jadi punya harapan bahwa kita akan dibangkitkan kembali oleh Kristus. Amin. Kita dibangkitkan kembali oleh Kristus seperti cara dia bangkit. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Inilah dia. Kalaupun Anda sakit, Anda mau mati, istilahnya ini udah di penghujung garis akhir gitu kan. Hidup Anda udah selesai lah gitu ya. Ataupun beberapa tahun lagi, Anda gak usah takut, gak usah khawatir akan kematian. Karena roh maut sudah dikalahkan. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dia sudah hidup, dia bangkit. Artinya kita yang nanti mati secara fisik akan dibangkitkan. Dan kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Haleluya. Dan karena itulah di 1 Korintus 15 ayat 58 saya membacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin, amin, amin. Dan ketika Paulus mengatakan ini kepada jemaat Korintus bahwa harapan itu akan membawa kebangkitan. Apapun juga yang teman-teman lakukan, apapun juga saudara-saudari lakukan, kesulitan, tantangan dan sebagainya, percaya bahwa engkau akan bangkit. Itulah harapan karena kebangkitan Yesus. Itulah kenapa kita harus berlabuh kepada kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang saat ini mungkin diberkati Tuhan dan sebagainya, percayalah bahwa hidupmu juga perlu membangkitkan orang lain. Ya gereja kan gak cuma ngomongin soal kesulitan, tantangan dan sebagainya. Tapi juga ketika kita sudah ada di posisi yang luar biasa, nyaman, diberkati Tuhan, ini waktu kita memberkati orang lain. Amin. Dan karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, tetap semangat, jangan pernah berhenti. Jadi saya mau review sebentar. Minggu pertama kita menerima berkat keselamatan. Minggu kedua kita berkat hubungan. Minggu ketiga kita berkat pemeliharaan. Dan minggu yang terakhir ini Anda mendapatkan berkat pengharapan. Melalui Advent yang pertama ini, Anda mendapatkan kepastian. Dari kelahiran Yesus, lalu dari kematian dan kebangkitannya hingga dia datang kembali. Bapa kami berdoa mengucap syukur atas berkat firman-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami dipersatukan oleh iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami punya pengharapan akan janji Allah. Bahwa ketika kami dicobai itu akan memurnikan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya karena kebangkitan-Mu kami juga turut dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami dan kami mendapatkan harapan yang baru yang selalu tersedia di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan JC Friends and Family, jadi luar biasa ya, terima kasih Pastor Ocep sudah kembali mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Harapan yang Dia berikan itu karena Dia mengasihi kita luar biasa. Harapannya banyak ya, 1001 macam, karena kasih Tuhan itu juga sejauh barat dari timur, bahkan sedalam lautan dikatakan seperti itu. Bicara mengenai harapan, teman-teman, sekarang ini seperti
Saudara-saudara sedang tahu kita sedang mengalami keprihatinan karena teman-teman kita, semua mereka yang ada di Sumatera Utara dan di bagian belahan Indonesia yang lain, bahkan juga dunia, sedang mengalami banyak bencana, Gunung Semeru misalnya, saudara-saudara. Sehingga kalau bicara mengenai berita misi, JCA juga mengumpulkan sedikit uang, lalu kita kirimkan ke Sumatera Utara, supaya dengan demikian kita bisa menolong mereka yang sedang berkesusahan. Gereja-gereja kita terdampak, ada beberapa hamba Tuhan yang sampai sekarang juga kita masih mencoba mencari kontaknya, saudara-saudara. Sehingga kalau saudara juga tergerak, silahkan saudara bisa salurkan melalui kami, karena kami akan memberikan sesuatu yang kaitannya dengan pekerjaan misi di JCA. Seperti misalnya kita baru saja ada tim yang baru datang dari suku anak dalam di Jambi, Esrocep dan Maria baru datang dari sana, luar biasa, melayani mereka dengan luar biasa. Demikian juga kita ada pelayanan-pelayanan penjara, ada pelayanan juga untuk next generation, lalu pelayanan kreatif. Juga ada pelayanan bagaimana kita menolong keluarga prasejahtera di mana anak-anaknya kita sekolahkan di sekolah yang kami naungi, yang JCA naungi. Jadi banyak sekali saudara-saudara kalau bicara mengenai apa yang kita bisa lakukan di dalam pekerjaan misi. Kalau saudara-saudara tergerak, mari saya ajak kita bersama-sama dengan JCA untuk melakukan banyak hal. Seperti ya tadi kita bicara mengenai Sumatera Utara, Gunung Semeru, dan banyak hal lagi. Kiranya Tuhan Yesus menggerakkan itu semua, dan seberapa banyak saudara tergerak, kami menerima dengan sukacita, mengelola dengan baik, dan kami akan salurkan untuk kelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita ketemu di banyak pekerjaan misi. Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena saudara begitu setia mengikuti JCA Online, dan saya berdoa bahwa kesetiaan saudara-saudara itu juga membawa berkat dan dampak untuk bukan saja untuk kami, tapi juga untuk sekalian daripada saudara-saudara sekalian. Saudara telah memberikan yang terbaik untuk kehidupan saudara-saudara dengan meminta atau mengharapkan kasih, harapan, dan juga berkat yang Tuhan berikan. Dan pada saat kita kembali ke dunia ini, saudara-saudara, dalam segala bentuk perkara atau dalam segala pekerjaan dan pelayanan kita, maka saudara akan membawa kasih Kristus dan juga berkat Kristus kemana-mana. Bapa yang dalam sorga, terima kasih berkati kami semua, dan biarkanlah kami juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya.
Maranatha sampai Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menyebut kekasih-kekasih hatinya yang adalah saudara dan saya, dan kita semua diberkati. Sampai jumpa minggu depan.